Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bareng Sakti. Kalian kalau mau makan pakai waktu atau tidak? Kalau mau mandi pakai waktu atau tidak? Kalau tidur pakai waktu atau tidak? Pakai kan? Nah, jadi sebenarnya apa ya yang dimaksud dengan waktu itu? Yuk kita bahas aja tentang pengukuran waktu. Waktu adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui kapan suatu kegiatan itu terjadi. Nah, dalam mengukur waktu, kita membutuhkan alat. Alat apa yang biasanya digunakan untuk mengukur waktu? Hayo. Alat apa? Jam. Benar sekali. Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Siapa di sini yang belum pernah melihat jam? Pasti sudah pernah semua kan? Di rumah ada, di sekolah ada, di masjid juga ada, dan di tempat-tempat yang lain juga ada. Nah, hari ini yang Ibu bahas adalah dua jenis jam, yaitu jam analog dan jam digital. Yang pertama adalah jam analog. Jam analog contohnya jam dinding dan jam tangan. Di waktu itu ada jam, ada menit, dan ada detik. Nah, kita akan belajar jam analog menggunakan jam mastik, jam matematika asyik. Jadi anak-anak, di jam analog itu terdapat angka-angka dan 3 jarum. Jarum pendek dan besar ini menunjukkan jam. Jarum panjang dan besar ini menunjukkan menit. Dan jarum panjang yang tipis ini menunjukkan detik. Nah, bisa dilihat ya, di antara angka-angka ini terdapat titik-titik seperti ini. Nah, satu titik seperti ini. Satu ini menunjukkan 1 menit. Ya, 1 menit. Oke, ini berarti ini 1 menit, 1 menit, 1 menit, dan seterusnya. Nah, anak-anak, jam analog menunjukkan pukul tepat atau biasa kita menyebutnya pas. Nah, itu ketika jarum menit ini berada di angka 12. Oke. Misalnya seperti ini. Ketika jarum jam ini berada di angka 8, lalu jarum menitnya di angka 12, artinya pukul berapa? Pukul 8 tepat atau pukul 8 pas. Nah, ketika contohnya lagi di sini jarum panjangnya di angka 7, jarum menitnya di angka 12, berarti membacanya bagaimana? Membacanya jam 7 tepat atau jam 7 pas. Oke. Nah, ketika jarum menit ini semakin bergeser ke kanan, itu membacanya bagaimana? Membacanya lebihnya berapa, Bu? Nah, itu tergantung ini gesernya di mana. Nah, berapa titik yang dilewatinya? Contohnya seperti ini. Jarum pendeknya ini atau jarum jamnya ini di angka 4, misalnya ya, di sini. Lalu jarum menitnya ini di sini, geser di sini, oke? Nah, ini artinya jam berapa? Ya, dihitung saja. Nih, berapa yang dilewati oleh jarum menit ini? Di sini ya. Berarti dari sini dihitung berapa? 1. Nah, artinya jam 4 lebih 1 menit. Oke. Ketika bergeser lagi ke sini. Geser lagi ke sini ya. 1 lagi ke sini. Berarti jam berapa ya? Dihitung saja. Dari 12, oke. Di sini ya tadi. Hitung 1, 2. Berarti jam 4 lebih 2 menit. Oke. Contoh lagi, ketika di sini. Nah, di sini di angka 1 jarum menitnya. Berarti bagaimana membacanya? Dihitung saja. Dari sini kan, dari 12 hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini cara membacanya jam 4 lebih
setiap angka-angka di jam analog yang dilewati oleh jarum menit itu artinya 5 menit. Seperti tadi, dari 12 ke angka 1 itu artinya 5 menit. Ketika geser lagi misalnya ke angka 2, berarti bagaimana? Ya dihitung saja, kalau ke sini 5 menit, berarti ketika kedua ditambah lagi 5 menit, artinya lebih berapa? Lebih 10 menit. Oke. Nah, ketika digeser lagi ke sini ya, ke angka 3, berarti ya ditambah lagi, ditambah 5 menit. 5 menit, 5 menit, 10 menit. Oke, ditambah 5 menit lagi jadinya lebih 15 menit. Berarti kalau seperti ini pembacanya lebih 15 menit. Perhatikan soal berikut ini. Kita arahkan jarum jamnya ke angka 7 dulu ya. Nah, untuk mencari jam 7 lebih 40 menit, kita mulai dari jam 7.40 untuk mengetahui bagaimana proses untuk tahu jam 7 lebih 40 menit itu bagaimana. Oke, seperti ini. Nah, yang dicari adalah jam 7 lebih 40 menit. Artinya kita geser saja jarum panjangnya sampai menemukan 40 menit. Ya, oke. 5 menit, di sini 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35 menit, dan 40 menit. Nah, jam 7 lebih 40 menit adalah seperti ini. Nah, jam yang kedua adalah jam digital. Jam digital adalah jam yang langsung menunjukkan angkanya. Contohnya seperti ini, dan seperti ini. Dengan kita melihat jam digital, kita langsung tahu itu pukul berapa dan juga sudah ada menitnya juga. Contohnya seperti ini, menunjukkan pukul 2 lebih 45 menit. Jadi lebih mudah bukan? Berarti kalau seperti ini artinya pukul berapa? Lalu kalau seperti ini artinya pukul berapa? Nah, oke, kita sudah belajar jam analog dan jam digital. Menurut kalian lebih mudah yang mana? Kalian lebih suka pakai jam analog atau pakai jam digital? Selanjutnya kita akan belajar tentang durasi waktu. Durasi waktu adalah lama waktu yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Suatu kegiatan itu durasi waktunya bisa berbeda-beda, tergantung kegiatan apa yang dilakukan. Bisa lebih lama, bisa lebih sebentar, atau bisa juga sama lama. Perhatikan soal berikut ini. Bima makan mulai pukul 5 lebih 10 menit sampai 5 lebih 20 menit. Nah, pertama kita carinya jam selesainya dulu, jam 5 lebih 20 menit. Berarti gimana? Ini jarum pendeknya di angka 5, jarum panjangnya di berapa tadi? 20 menit ya lebihnya. Nah, kita cari 20 menit itu di sini. Oke, kita kasih tanda ya. Tanda dulu seperti ini. Nah, mulai makannya Bima jam 5 lebih 10 menit. Gimana jam 5 lebih 10 menit itu? Kita cari juga di sini. Nah, untuk tahu berapa durasinya, tinggal dihitung saja. Oke, 5 menit di sini dari 10 menit. Artinya waktu makan Bima itu adalah 10 menit. Oke, kita bandingkan dengan waktu mandinya Lina. Tadi waktu mandinya Lina juga selesai pukul 5 lebih 20 menit. Sedangkan mulainya itu jam 5 lebih 5 menit. Oke, ini kan jam 5 lebih 20 sudah ada tandanya ya di sini. Nah, kita cari mulai mandinya Lina di sini. Jadi 5 menit berarti di sini. Dari sini menuju ke sini itu ada berapa lama? Kita hitung 5, 10, 15.
Berarti durasi mandinya Lina itu adalah 15 menit. Jika dibandingkan durasi waktunya, waktu makan Bima adalah 10 menit, sedangkan waktu mandi Lina adalah 15 menit. Jadi, bisa disimpulkan bahwa waktu makan Bima lebih sebentar daripada waktu mandi Lina, atau waktu mandi Lina lebih lama daripada waktu makan Bima. Sudah paham kan bagaimana penggunaan lebih sebentar, lebih lama, atau sama lama? Apakah belajar waktu itu ada manfaatnya, Bu? Banyak sekali. Yang pertama, kita bisa tepat waktu. Misalnya, jarak rumah kita dan sekolah itu cukup jauh. Jadi kita bisa mengatur kapan aku harus berangkat. Misalnya, aku harus mulai berangkat dari rumah itu jam 6 lebih 35 menit karena perjalanan ke sekolah itu cukup lama. Terus yang kedua, kita bisa mengatur kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, aku harus sudah mandi di jam 5 lebih 35 menit karena aku masih harus makan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Selain itu, kita juga bisa mengatur kapan waktu untuk belajar dan kapan waktu untuk berangkat. Nah, sekian penjelasan dari Ibu tentang pengukuran waktu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.